Kalau kalian tahu, Netflix tuh punya serial Queen of the South yang tentang Teresa Mendoza, si perempuan pemberani sekaligus kejam yang ngelawan kartel narkoba Meksiko itu demi dapet posisi paling atas. Tapi gimana kalau gue bilang karakter ini sebenarnya tuh diangkat dari kisah nyata seorang narko perempuan dari Guatemala. Namanya adalah Marlory Chacon Rosell. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Marlory Chacon Rosell. Itu dia lahir di Guatemala City, ibu kota Guatemala, tanggal 4 Oktober 1972. Hal pertama yang orang tahu tentang dia itu adalah fakta kalau dia ini tuh pinter banget. Bahkan ada mantan agen DEA yang bilang kalau Marlory ini hidup di dunia legal, dia tuh bisa jadi CEO perusahaan besar. Karena emang skillnya tuh kelas atas banget. Tapi ya, dia kan lebih milih pakai kecerdasannya ini buat bisnis narkoba. Masih belum jelas sih apakah keluarganya ini tuh punya koneksi ke kartel-kartel Guatemala atau emang dia tuh milih jalan itu sendiri. Tapi satu yang pasti, dia ini mulai nyemplung ke dunia kriminal ini pas masih muda banget, yaitu setelah lulus SMA, dimana dia ini sempat masuk universitas buat belajar psikologi, tapi akhirnya cabut dan fokus ke bisnis narkoba. Awalnya Marlory ini dikenal sebagai money launderer atau pencuci uang yang top banget di Guatemala. Tapi kagak berhenti sampai di situ, dia langsung naik jadi salah satu yang terbaik di Amerika Tengah. Menurut DEA, dia ini udah pernah nyuci duit sampai 10 juta dolar tiap bulannya. Banyak dari itu dia lakuin buat kartel-kartel besar Meksiko. Bahkan Departemen Keuangan Amerika Serikat itu pernah bilang kalau kegiatan pencucian uangnya Marlory Chacon ini dan hubungannya sama kartel Meksiko itu bikin dia jadi sosok kunci di bisnis ini. Dan seperti yang kita tahu, di dunia kartel Amerika Selatan, kalau mau sampai puncak, lu itu emang harus ekstra kejam. Dan buat Marlory sendiri, pilihan buat hidup tenang dan biasa-biasa aja itu kagak pernah ada. Dia selalu pengen jadi bos gede. Emang ambisinya tuh besar banget. Walaupun skill nyuci duitnya ini udah kelas dewa, ada satu hal yang masih kurang, yaitu koneksi atau jaringan. Karena kalau mau jadi bos besar, jelas aja lu harus punya koneksi kemana-mana bre. Jadi Marlory pun mulai ngebangun relasi di seluruh Guatemala. Salah satu momen penting dalam karirnya itu adalah transaksi narkoba pertamanya di bulan April 2004. Dia ini janji buat ngirim 1 ton kokain ke Kolombia lewat Honduras. Jadi ceritanya gini, waktu itu Marlory tuh dapat deal besar senilai 8 juta dolar. Tapi masalahnya pembeli pertamanya ini tiba-tiba mundur. Untungnya dia berhasil ngamanin deal baru dengan Elio Lorenzana, seorang bos narkoba yang terkenal banget, dan adiknya Don Walde. Dari situ dia mulai bikin jaringan penuh dengan bos narkoba dan pembisnis kriminal yang kejam. Kagak lama kemudian lahirlah Las Patronas, sebuah jaringan bos narkoba perempuan dari Guatemala, Meksiko, Honduras, dan El Salvador. Tapi jangan salah bre, ini tuh bukan sekedar kumpulan cewek yang cuma nyuci duit buat bos laki-laki mereka. Mereka ini juga kejam banget bre. Kalau kata orang-orang, Marlory itu sering ngirim orang buat ngehabisin musuh-musuhnya. Katanya saudara laki-lakinya pun juga sering nyulik perempuan muda, bawa mereka ke mansion, dan iya, kalian bisa bayangin lah sisanya gimana. Bahkan para penjaga keamanan juga dikasih bagian uang sama Marlory. Dan kalian jangan ngira kalau Marlory ini cuma jadi penonton pasif. Dia mungkin pakai pesona wanitanya buat negosiasi dengan pria-pria kartel. Tapi yang bikin dia lebih ditakutin adalah pasukan keamanan yang selalu nempel di sekitarnya. Kayak Juan, mantan anggota kartel yang ingat betul kesan pertama tentang dia. Kalau kata Juan, Marlory ini itu punya aura yang besar banget dan intimidatif. Orang-orang di sekitarnya aja udah cukup buat bikin kita ciut. Karena setiap dia muncul itu selalu ada pengawal di pintu. Tapi nih, maksudnya tuh Marlory kagak cuman ngandelin penjaga pribadi. Di titik ini dia udah punya hubungan erat sama pejabat top di pemerintah Guatemala. Dan inilah yang bikin dia dijulukin Queen of the South. Dia temenan sama orang-orang penting di level politik dan kriminal tertinggi di negara itu. Saking deketnya, Marlory bahkan dilindungin polisi nasional. Dia juga punya iring-iringan 3-4 mobil dari Kementerian Dalam Negeri setiap kali dia pindah tempat buat ngamanin transaksi narkoba kelas atas. Semua itu gara-gara restu dari Menteri Dalam Negeri Guatemala waktu itu, Mauricio Lopez Bonilla. Entah mereka punya hubungan romantis, sahabatan, atau sekedar rekan bisnis doang, yang jelas hubungan mereka ini bikin Bonilla ngasih izin penuh buat ngawal Marlory 24/7.
Malah para pengawal yang diperintahin Bonilla juga ngelindungin anak buahnya Mallory, termasuk saat transaksi narkoba. Lucu kan? Polisi yang harusnya nangkep mereka itu malah jadi bodyguardnya orang-orangan kartel. Kagak cuman Bonilla, Mallory sendiri juga temenan baik sama Roxana Baldetti, wakil presiden Guatemala. Jadi ya kagak heran lah kalau dia ini ngerasa kagak ada yang bisa ngalahin dia. Dengan perlindungan resmi dari pemerintah, dia bisa nyuci uang, ngirim pasukan buat ngehabisin orang, dan ngelakuin deal transaksi narkoba jutaan dolar. Tapi kayak cerita bos kartel lain, kejayaan Mallory ini kagak berlangsung selamanya. Sama kayak Pablo Escobar dan El Chapo, Mallory juga kagak puas cuman main di lingkup Amerika Tengah. Dia mulai ngirim kiriman besar ke Amerika Serikat. Dan itu langsung bikin DEA turun tangan. Lu bayangin coba ya, lu lagi di posisinya Mallory nih, dan tahu gitu kalau DEA udah mulai ngekorin tiap langkah lu, bahkan mungkin ngobrol sama orang-orang lu. Apa yang bakal lu lakuin? Mallory sendiri tahu gitu kalau dia ini kagak bisa terus kabur, dan pas DEA mulai makin dekat, dia ngambil langkah yang kagak disangka-sangka, yaitu dia mutusin buat kerjasama. Kagak nunggu ditangkep, dia langsung kontak DEA dan bilang kalau bakal bantu mereka ngejatuhin seluruh kartel Guatemala, termasuk pejabat-pejabat korup di atasnya. Mauricio Lopez Bonilla dan Roxana Baldetti itu jadi yang pertama ditangkep sama otoritas Amerika Serikat. Mallory kagak cuman ngasih info soal jaringan kartel, tapi juga bukti kuat yang bikin mereka ini kagak bisa ngelak lagi. Masih inget sama Elio Lorenzana, bos narkoba pertama yang kerja bareng Mallory? Nah, ini bukti betapa kejamnya dia. Mallory aja itu ngasih ke DEA bener-bener setiap nama orang yang pernah kerja bareng dia, bahkan orang yang transaksi pertama kali sama dia. Kenapa dia lakuin itu? Ya ada dua alasan. Pertama, dia pengen mastiin kagak ada yang bakal nyari dia buat balas dendam. Kedua, dia tahu kalau dia ini kagak main cerdik, dia bakal ngehabisin masa tuanya di balik jeruji. Dan bener aja langkah dia ini berhasil. Roxana Baldetti dan Mauricio Lopez Bonilla yang adalah dua rekan sekaligus pelindung utamanya Mallory akhirnya dijatuhin hukuman penjara di Guatemala atas tuduhan korupsi. Lebih gilanya lagi, setelah selesai masa tahanan mereka di Guatemala, mereka kemungkinan bakal diekstradisi ke Amerika Serikat buat ngehadepin tuduhan narkoba. Ada fun fact dikit, kalau ternyata dulu Mauricio Lopez Bonilla adalah kontak keamanan terpenting Amerika Serikat di Guatemala buat urusan kontra narkotika. Jadi ya lu bisa bayangin sendiri ironinya, orang yang harusnya bantu Amerika Serikat buat ngeberantas narkoba justru jadi pelindung salah satu narko terbesar di Guatemala. Kalau soal Mallory sendiri, dia awalnya dihancam hukuman 26 tahun penjara di Miami Federal Prison atas tuduhan perdagangan narkoba dan pencucian uang. Tapi pada 2015 hukumannya dipotong jadi 12 tahun doang. Dan yang lebih ngagetin lagi, pada 2019 dia tiba-tiba udah bebas. Yap, lu kagak salah denger bre, sang Queen of the South itu cuma ngehabisin kurang dari 5 tahun di penjara. Ini bukti nyata gimana ngehianatin mantan kolega lo itu bisa bikin hukuman jauh lebih ringan ke elunya. Tapi jangan keburu kasihan sama kolega-kolega dia ya. Dunia kartel itu emang ibaratnya kayak hukum rimba. Istilahnya mah kalau lu kagak makan lu bakal dimakan ya kan. Semua pihak juga saling tikam, dan siapa yang masih nyoba buat punya pemikiran naif ya bakal tamat udah nasib lu di penjara. Bicara soal perempuan di kartel, jangan dulu keburu ngefans sama sosok mereka. Kebanyakan perempuan di kartel itu nasibnya emang tragis. Banyak yang kerja keras, bayarannya kecil, dan seringkali berakhir mati muda. Kalau kalian tahu, dulu tuh sempat ada berita soal La Flaca, yaitu perempuan muda anggota kartel yang potongan tubuhnya ditemuin di berbagai kotak di Meksiko. Padahal dia ini baru 20 tahun usianya. Tapi ada juga sedikit fun fact lainnya, kalau perempuan di dunia kartel seringkali jadi lebih kejam daripada laki-laki, karena mereka harus ngebuktiin kalau mereka ini layak dihormatin di lingkungan brutal itu. Seorang narasumber di media Meksiko itu pernah bilang, perempuan di industri kekerasan, bahkan di dunia legal sekalipun, sering ngerasa perlu lebih kejam supaya dianggap serius sama orang-orang sekitarnya. Bahkan dalam kasus Mallory, hal ini juga kelihatan jelas kan. Lorenzana bersaudara yang awalnya jadi partner dia, bahkan sempat ngejek dan ganggu persidangan dia. Tapi ujung-ujungnya Mallory yang selamat di akhir. Dia ngasih kesaksian yang bikin mereka kena hukuman seumur hidup. Sementara dia sendiri dapat keringanan hukuman dan udah bebas keluar dari penjara.
Setelah bebas, Mallory kagak pernah balik lagi ke Guatemala. Dimana dia sekarang itu kagak ada yang tahu pasti, tapi yang jelas dia kagak akan berani jalan-jalan di kampung halamannya. Semua bekas sekutunya udah dia tinggalin, dan teman politiknya udah pada di penjara semua. Jadi si Queen of the South harus belajar hidup tenang, ngejalanin kehidupan kelas menengah biasa, dan kagak bikin ulah lagi kalau kagak mau kena masalah sama DEA. Oh ya bre, ngomong-ngomong soal serial Queen of the South, ada debat juga nih. Sebagian tuh bilang kalau cerita ini tuh terinspirasi dari Mallory kan. Tapi ada juga yang bilang tokohnya ini tuh diambil dari Sandra Avila Beltran, si Queen of the Pacific. Dia juga bos kartel perempuan yang emang sempet jadi legenda karena ngirim kokain ke Amerika Serikat dalam jumlah besar. Menurut gue bisa jadi serial ini tuh ngegabungin inspirasi dari dua kisah wanita ini. Satu hal yang pasti, dunia akhirnya mulai ngakuin keberadaan perempuan kejam dan penuh ambisi di dunia kriminal. Dan siapa tahu mungkin Queen of the South sebenarnya masih ada di luar sana, ngerencanain kesepakatan licik di bayang-bayang. Atau mungkin dia cuma lagi duduk santai nonton serial Netflix yang ceritanya mirip banget sama masa lalu dia. Oke bre, segitu aja buat video kita kali ini, dimana gue udah ngebahas ya bos kartel cewek yang paling gila menurut gue. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dan pengen lihat gue ngocehin soal perkartelan lagi, bisa coba like, komen, dan share video ini. Terus juga bolehlah buat subscribe channel ini. Oke bre, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.